Menurut gue pribadi, kalau disuruh milih antara seblak sama mie ayam, gue jelas bakal pilih mie ayam. Bukan tanpa alasan, tapi karena dari rasa, tekstur, sampai kesederhanaan yang bikin nyaman, mie ayam tuh punya daya tarik yang nggak bisa ditandingin sama seblak. Mie ayam buat gue adalah comfort food sejati. Karena rasanya yang hangat, bikin gue merasa nyaman. Gue suka banget sama kesederhanaan mie ayam yang tetap menawarkan rasa yang kaya. Bumbu-bumbunya yang meresap ke dalam mie, ayam cincang yang gurih, dan kuah yang hangat, semuanya bekerja sama dengan harmonis. Gue nggak perlu mikirin banyak variasi rasa kayak di seblak, karena mie ayam sudah menawarkan rasa yang konsisten dan memuaskan. Seblak mungkin punya sensasi pedas yang nampol dan variasi topping yang banyak, tapi mie ayam punya keunikan tersendiri dalam hal tekstur mie yang kenyal dan kuah yang hangat. Setiap suapan mie ayam tuh berasa seperti sedang menikmati makanan yang hangat dan mengenyangkan. Juga suka karena mie ayam itu mudah ditemukan di mana-mana dan harganya yang relatif terjangkau. Gue bisa menikmati mie ayam di warung kaki lima atau di restoran dan rasanya tetap enak dan memuaskan. Mie ayam juga lebih mudah diatur dalam hal porsi, karena gue bisa memilih porsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan gue. Gue nggak perlu khawatir tentang rasa yang terlalu pedas atau terlalu hambar, karena mie ayam punya rasa yang konsisten dan memuaskan. Dalam keseluruhan, gue merasa bahwa mie ayam adalah pilihan yang lebih baik daripada seblak, karena rasa yang konsisten, tekstur yang enak, dan kesederhanaan yang bikin nyaman. Mie ayam tuh bukan cuma makanan, tapi juga pengalaman yang memuaskan dan mengenyangkan. Gue tuh kadang bingung, apakah tangan gue ini diciptakan buat hal lain selain ngejungler? Kayaknya enggak. Tiap gue pegang hero jungler, map langsung kelihatan kayak catur, dan semua musuh cuma jadi pion yang siap gue outplay. Gue main bukan cuma pakai mekanik, tapi pakai otak, visi map, dan sedikit sentuhan ilahi yang bikin musuh ngerasa lagi lawan Kairi versi unlimited. Bahkan temen tim gue sering bilang, "Bro, lu mirip Kairi, cuma beda di satu hal." Gue nanya, beda apaan? Mereka jawab, "Kairi masih manusia, lu udah dewa." Kadang gue ketawa, tapi pas gue liat replay, bener juga. Rotasi gue udah gak manusiawi, retry gue selalu perfect timing. Dan buff musuh tuh kayak punya GPS sendiri buat nyari gue. Pernah di rank, gue lagi main Lancelot, menit ketiga udah savage, musuh sampai ngetik di all chat, "Bang, ini Kairi Smurf ya?" Gue jawab santai, "Bukan, gue cuma hobi main di surga, terus turun bentar ke rank kalian." Gue sih gak sombong, tapi kalau di dunia ini ada ranking jungler, gue yakin Kairi aja bakal nge-add gue buat sparring. Gue sebenarnya gak mau ngasih tahu tentang ini, tapi karena ini bisa jadi pelajaran buat orang kayak kalian, gue bakal kasih tahu. Jadi sebenarnya gue selalu memanipulasi kalian supaya dengar ocehan gue. Soalnya gue adalah raja iblis yang kesepian. Kalian pasti udah pada tahu kan, dan kalian masih dengerin ocehan gue. Kalian nggak tahu kalau gue sekarang lagi beli gorengan buat nambah kekuatan dark item gue. Gue lagi di warung lagi mesen. Nah pas gue udah mesen gue makan lah di sini. Tapi tiba-tiba ada 3 cewek yang ngedatengin gue. Tapi dengan kemampuan dark gelap hitam, gue dengan mudah bilang ke bibi warung, "Dik, nanti gorengan ini." Mereka yang bayar, "Bibi, itu bilang raja iblis ini emang memanipulasi setiap orang yang ada di dekat dia." Lalu cewek misterius itu lari ngejar gue, lompatan, dan larian gue berada di atas rata-rata. Gue pakai sendal di tangan, lalu mengeluarkan aura kekuatan dari kaki gue. Dan pas gue udah lolos dari cewek, atau bisa dibilang penggemar, setelah after 4 jam 1 hari, gue ketawa, gak jelas di tepi jurang. Hahaha, aku Borni Bumi. Dan yap, kalian masih dengar ocehan gue sampai habis. Yare-yare memanipulasi orang emang mudah banget bagi raja iblis kesepian seperti gue ini. Tapi buat kalian yang mungkin merasa gak ganteng, mungkin maybe gue pun penyebabnya. Karena kegantengan gue mah menutupi dari muka kalian. Salam sehat yaping dari raja iblis bengis ini. Bro, lu gak ngerti deh, gue tuh bukan sekadar beda, gue tuh definisi beda. Semua orang suka bilang, "Ih, gue tuh dark banget, suka nonton film thriller." Haha, lucu banget, lu nonton Netflix sekali terus ngerasa edgy. Bro, gue ini level di atas itu. Gue bukan cuma suka thriller, gue adalah thriller itu sendiri. Lu pernah lihat seseorang senyum pas dunia kaos? Itu gue. Lu pikir itu keren? Enggak, itu seni, dan gue senimannya. Orang bilang gue dingin, gue kejam, gue gak punya hati. Salah, gue punya hati, tapi hati gue kayak tombol mute, gue yang kontrol. Gue bisa on, bisa off, sesuka gue. Lu nangis, gue senyum. Lu senyum, gue diam. Lu marah, gue ketawa. Gue tuh glitch di sistem kehidupan lu. Lu tau kan orang normal suka mikir 2 kali sebelum ngomong. Gue mikir 10 kali, tapi tetap gue lakuin. Karena gue suka lihat dunia kebakar. Gue suka lihat orang bingung sama cara gue mikir. Gue jalan ke tempat rame, gue ngerasa kayak sutradara. Semua orang itu aktor bayaran. Gue cuma nonton sambil mikir, scene ini bakal gue hancurin kapan ya. Jadi ya, kalau ada kompetisi siapa yang paling psikopat di dunia, jujur aja gue males ikut. Bukan karena takut kalah, tapi karena gue yang bikin lombanya.
Kok gue masih heran banget sih kenapa cewek-cewek selalu manggil gue dengan sebutan cowok tertampan. Di dunia, gue sebenarnya udah tahu karena cewek-cewek di tempat gue sekolah juga bilang gue mirip Ciko Lakoski, dan cewek-cewek manggil gue Mian Lakoski gue dengan polosnya bilang ke cewek-cewek itu, please jangan samain gue dengan cowok yang nggak level sama gue. Lalu mereka jawab, kalau Gojo Satoru gimana orang dingin? Dan gue masih heran, siapa lagi ini Gojo Satoru pernah kejadian cowok nggak mau deket gue pas olahraga. Terus gue nanya ke mereka, kenapa kalian sengaja menjauh dari gue, Par? Muka kita kebanting, sama muka lu kan terkenal dengan ketampanan kayak Jeffrey Nicole. Dan gue di situ langsung pergi ambil minum di keran, tapi ada satu cewek yang lihat gue minum, dia melongo, mata bercahaya, wajah merah, dan diem nggak bisa berkata-kata. Karena dia lihat ketampanan, keseksian, kemacoan gue, mendok seningen, cewek emang merepotkan banget sih. Know you're all that